Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumasu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 75. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan kondisi Beelzebub dan Tesla setelah Beelzebub mengeluarkan serangan bola hitam chaos miliknya. Terlihat kalau pada saat momen serangan tersebut, Tesla mengorbankan satu koil miliknya untuk menahan serangan chaos Beelzebub. Sementara di sisi lain, Beelzebub juga menerima dampak dari serangannya sendiri dan tidak baik-baik saja, sama seperti Tesla. Lalu di akhir, kita pun sempat diperlihatkan masa kecil dari Nikola Tesla dan chapter pun ditutup dengan Tesla yang kembali mengeluarkan kata-kata mutiaranya dan membangkitkan semangat semua kubu manusia. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Masa Depan. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Di sini tak pakai lama, setelah Tesla membangkitkan semangat para penonton, Tesla kembali mengaktifkan zona gematria miliknya dan langsung menyerang Beelzebub. Dengan teknik Tesla Step, Nikola Tesla dapat bergerak sangat lincah menggunakan tenaga yang sedikit sehingga Tesla tidak akan cepat lelah. Tapi di sisi lain, meskipun Tesla menyerang dengan membabi buta, Beelzebub masih bisa menahan semua serangan Nikola Tesla, walaupun tetap bertahan bukanlah hal yang bagus untuk Beelzebub. Di sisi lain, Adamas yang menyaksikan pertarungan Bel dibuat sangat kesal, karena menurut Adamas, Beelzebub hanya tinggal mengeluarkan teknik chaosnya sekali lagi saja untuk menghabisi Nikola Tesla. Namun Zeus langsung menampik pendapat Adamas tersebut dan berkata kalau Beelzebub sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengeluarkan teknik tersebut. Sementara itu pindah ke sisi Hermes dan Ares. Di sana Ares juga khawatir kalau Tesla akan menggunakan teknik teleportasinya lagi dan menghabisi Beelzebub dalam sekejap. Tapi mendengar hal tersebut, Hermes pun berkata kalau itu tak mungkin terjadi karena sebelumnya Beelzebub sudah melihat cara kerja teleportasi Tesla. Ditambah saat ini Beelzebub juga sedang berada dalam fokus penuh, teknik tersebut tidak akan bekerja dua kali pada Beelzebub. Mendengar hal itu, si Dewa Badut pun langsung optimis kalau Beelzebub bisa menang. Karena berdasarkan penjelasan Hermes tadi, itu artinya kartu as Nikola Tesla berhasil diatasi. Namun mendengar sikap optimis tolol tersebut, Hermes pun langsung menyanggahnya dan berkata kalau menang atau kalahnya Beelzebub itu tergantung dari bagaimana cara Nikola Tesla menggunakan koil terakhirnya. Dan yap, berikutnya balik lagi ke arena. Seperti yang Mimin bilang tadi, meskipun Bel bisa menahan semua serangan Tesla, tapi dirinya pun tetap dibuat kesulitan. Hingga akhirnya tak lama kemudian, setelah Beelzebub kena hajar beberapa kali, Beelzebub pun melihat celah dan melancarkan serangan balik pembuat donatnya pada Nikola Tesla. Akan tetapi sayangnya karena aim Beelzebub sedang busuk, ditambah gerakan dari Tesla Step juga sangat cepat, Beelzebub pun gagal membuat donat dari Nikola Tesla. Lalu berikutnya, berhubung jarak kedua petarung kini saling berjauhan, Bel dan Tesla pun berbincang sejenak. Di sini karena arena pertarungan sudah rusak dan tidak rata, Nikola Tesla pun tidak bisa menggunakan Tesla Step-nya sembarangan. Sementara itu, di sisi lain, terungkap pula kalau teknik getaran milik Beelzebub ini juga membebani tubuhnya. Karena secara logika pun, berhubung lengan Beelzebub bisa bergetar sangat kencang, tentu saja getaran tersebut juga akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan di saat yang sama, karena saat ini tubuh Bel dipenuhi luka, ketika Bel menggunakan teknik getarannya, luka tersebut akan ikut bergetar dan tentu saja bertambah parah. Selanjutnya setelah mendengar hal itu dari Tesla, Beelzebub pun hanya berkata kalau dirinya tidak peduli dan langsung melesat menyerang Nikola Tesla. Di sini Beelzebub menusukkan tongkat getaran miliknya seperti teknik Hades secara bertubi-tubi. Namun tak lama kemudian, di tengah serangan beruntun tersebut, Tato Lilith aktif dan menahan serangan beruntun itu, yang artinya tentu saja serangan beruntun Beelzebub tersebut juga melukai dirinya sendiri, atau lebih tepatnya memperparah luka Beelzebub. Namun melihat serangannya terhenti karena Lilith, Beelzebub pun berteriak dalam benaknya kalau saat ini dirinya tidak sedang membuang nyawanya, melainkan sedang memperjuangkannya. Dan yap, berikutnya Tato Lilith pun menghilang, lalu Beelzebub pun kembali melanjutkan serangan beruntunnya itu dan bahkan meningkatkan kekuatan getarannya dengan cara Beelzebub terus menimpa getarannya dengan getaran lain sehingga getaran yang pertama menjadi lebih kuat.
Sementara itu, balik pada POV Tesla, melihat serangan besar datang padanya, Nikola Tesla pun tidak akan sempat menghindarinya dan terpaksa menahan serangan besar bel tersebut secara langsung. Hingga tak lama kemudian, ledakan yang cukup besar pun terjadi di arena. Di sini setelah asap tebal menghilang dari arena, terlihat kalau Beelzebub masih berdiri kokoh walaupun luka-lukanya tambah parah. Sementara di sisi lain, Nikola Tesla pun juga masih tetap berdiri meskipun saat ini armornya rusak berat. Melihat kondisi Tesla yang dipenuhi dengan luka, ditambah armornya pun juga sudah setengah hancur, para penonton kubu manusia pun perlahan kehilangan harapan mereka. Tapi menariknya, di tengah rasa pesimis para penonton kubu manusia itu, di tengah momen yang suram tersebut, Nikola Tesla seperti biasa malah berteriak dengan excited kalau teknik yang dikeluarkan oleh Beelzebub tadi sangatlah luar biasa sekali. Melihat Nikola Tesla yang masih ceria dan tak menyerah sedikit pun, harapan umat manusia mulai kembali. Sementara itu di sisi lain, para ilmuwan yang sebelumnya meneliti bersama Tesla tidak terlihat ragu sedikit pun kalau kata menyerah tidak akan pernah cocok dengan sang ilmuwan harapan umat manusia tersebut. Walaupun tetap, meskipun semangat Nikola Tesla tidak padam sama sekali, tapi hal itu tidak mengubah fakta kalau tubuh Tesla sudah babak belur. Selanjutnya, terlepas dari itu, kembali ke arena setelah menerima dan merasakan serangan Beelzebub sebelumnya, Nikola Tesla pun mendapatkan pencerahan sekaligus inspirasi kalau akhirnya dirinya menemukan solusinya. Dan yap, berikutnya Quod Erat Demonstrandum. Buat yang lupa, seperti yang Mimin pernah jelaskan, Quod Erat Demonstrandum atau disingkat QED merupakan sebuah kalimat yang harusnya diucapkan ketika sebuah penelitian terbukti dan berhasil. Yang artinya, karena di sini Nikola Tesla menyebutkan QED sebelum melakukan sesuatu, hal itu menunjukkan betapa percaya dirinya Nikola Tesla kalau sesuatu yang akan ia lakukan pasti akan berhasil. Dan yap, berikutnya setelah mengucapkan QED, Tesla pun kemudian menggunakan koil terakhir yang ada di dadanya sembari berkata, setiap kali manusia berada dalam bahaya, mereka pasti berevolusi. Yang mana pada momen ini muncul kilatan listrik di sekitar Tesla yang kemudian diserap oleh koil di dadanya yang kemungkinan listrik tersebut berasal dari Tesla partikel yang Nikola Tesla keluarkan ketika menyerang Beelzebub menggunakan Tesla Step miliknya. Karena seperti yang kalian tahu, setiap kali Nikola Tesla menyerang, armornya akan mengeluarkan Tesla partikel yang bisa menjadi energi tambahan bagi Nikola Tesla. Lalu berikutnya, setelah koil tersebut menyerap listrik yang ada di sekitar area tersebut, Tesla pun mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan kini armor Nikola Tesla pun dipenuhi oleh kilatan listrik. Yang mana pada momen tersebut, dengan epic, narasi di sana mengatakan kalau cahaya yang dipancarkan oleh Tesla coil terakhir itu sama seperti apa yang Tesla lakukan dengan penemuannya yang berhasil menerangi bumi. Lalu tidak hanya itu, dengan senyuman penuh percaya dirinya itu, saat ini Nikola Tesla juga menerangi hati seluruh umat manusia. Dan yap, chapter pun berakhir sampai di sana. Oke, berikutnya pembahasan dari Mimin. Pertama, terkait dengan kemampuan koil terakhir Tesla, sepertinya dugaan Mimin salah karena pada akhirnya armor Nikola Tesla tidak berevolusi. Malah alih-alih berevolusi, Nikola Tesla justru menggunakan koil terakhirnya itu untuk sesuatu yang lain. Dan sekarang pertanyaannya, kira-kira apa kemampuan Tesla dengan koil terakhirnya tersebut? Menurut Mimin sih, koil terakhir Tesla ini berfungsi sebagai buff, bukan sebuah serangan pamungkas seperti ketika Tesla menggunakan teknik teleportasi yang juga memakan satu Tesla coil. Mungkin saja kemampuan dari koil terakhir ini akan meningkatkan serangan dan kecepatan Nikola Tesla secara drastis, itu menurut Mimin pribadi. Tapi terlepas dari Nikola Tesla, sekarang dengan fakta kalau Tesla sudah menggunakan kartu terakhirnya, bisa Mimin pastikan kalau saat ini ronde 8 sudah mencapai penghujung akhir pertarungan. Saat ini Nikola Tesla mendapatkan kekuatan tambahan dengan koil terakhirnya. Di sisi lain, kondisi Beelzebub justru sangat buruk karena setiap kali Bel menggunakan getarannya, hal tersebut akan memperparah luka yang diderita oleh Beelzebub. Tentu saja berdasarkan hal itu saat ini Nikola Tesla lah yang sedang ada di atas angin. Namun meskipun begitu, menurut Mimin, kedua petarung masih memiliki peluang menang mereka masing-masing.
Ini bukanlah masalah pola kemenangan, karena kubu manusia sudah menang 2 kali berturut-turut, maka manusia tidak bisa menang lagi. Menurut Mimin tidak seperti itu. Ya intinya sih Mimin juga tidak tahu siapa yang akan menang, tapi kalian sendiri pegang yang mana. Si tukang nolep sura masokis Belzebub atau si ilmuwan periang Nikola Tesla. Di akhir bisa Mimin katakan kalau ronde 8 ini tidak akan berakhir lebih lama lagi. Mungkin di chapter depan atau chapter depannya lagi kita akan mengetahui siapa yang akan keluar menjadi pemenang pada pertarungan Ragnarok ronde 8 ini. Nah mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, dan kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.